Awalnya, aku dipaksa untuk menikah dengan seorang pria tua yang bahkan seumuran dengan kakekku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Namun, malam pertama pernikahan kami mengubah segalanya. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah rahasia besar yang perlahan mulai terungkap dan itu benar-benar mengguncang duniaku. Namaku Maya. Usia baru menginjak 19 tahun ketika hidupku berubah drastis. Bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Aku gadis biasa dari keluarga sederhana. Ayah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Meninggalkan kami, aku, ibu, dan adik laki-lakiku Dani dalam keadaan serba kekurangan. Sejak itu, ibuku banting tulang, membuka warung kecil di depan rumah, dan sesekali jadi buruh cuci. Namun semua itu tak pernah cukup. Masalah mulai membesar ketika aku mendengar suara gaduh malam-malam di ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu kamar, dan melihat ibuku tengah menangis di depan seorang pria bertubuh besar, dengan wajah menyeramkan. Ia berbicara dengan nada tinggi. Aku kasih waktu sampai akhir bulan, Bu Rina. Kalau dia nggak bisa bayar, rumah ini gue ambil. Bentaknya. Setelah pria itu pergi, aku menghampiri ibu yang wajahnya penuh air mata. Ia tak mau berkata jujur. Tapi malam itu aku tahu, ada sesuatu yang sangat buruk terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu berubah. Ia sering murung, pandangannya kosong. Warung tutup lebih sering dari biasanya. Aku mencoba mencari tahu, dan akhirnya menggeledah lemari ibu ketika ia pergi. Di sana aku menemukan tumpukan surat utang dan catatan keuangan. Jumlah utang kami ternyata mencapai lebih dari 100 juta. Sebagian besar bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk investasi bodong dari seseorang bernama Pak Arif. Entah siapa dia. Aku panik. Aku tahu mustahil melunasi uang sebanyak itu. Ibu tidak punya aset. Rumah satu-satunya itu pun sebenarnya masih atas nama kakekku. Lalu, datanglah tawaran itu. Tawaran yang mengubah segalanya. Hari itu, ibu memanggilku ke ruang tamu. Di sana sudah duduk seorang pria tua dengan pakaian necis, dan tongkat kayu di sampingnya. Wajahnya berkeriput, rambutnya sudah memutih semua, tapi sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Wahyu, seorang juragan tanah dan pemilik banyak properti di desa kami. Ibu menatapku dengan tatapan memohon dan suara parau. Nak, tolong. Kamu harus bantu ibu. Kalau tidak, kita semua bakal tidur di jalan. Aku bingung. Bantu gimana, Bu? Pak Wahyu tersenyum. Senyum yang tidak ku tahu apakah tulus atau menyeramkan. Lalu berkata, menikahlah denganku. Aku akan lunasi semua utang keluargamu. Detik itu juga, dunia seperti berhenti berputar. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Menikah? Dengan pria seusia kakekku? Aku menatap ibu, mencari jawaban, mencari penolakan. Tapi justru dari ibulah datang tekanan terkuat. Kamu harus mengorbankan sedikit kebahagiaanmu demi menyelamatkan keluarga kita, Maya. Lagi pula, hidupmu akan terjamin. Aku berteriak dalam hati, tapi tak ada yang mendengar. Malam harinya, aku menangis sendiri di kamar. Dani yang masih kecil, datang menghampiri dan berkata polos, Mbak Maya, kenapa? Jangan sedih. Ya, nanti kalau aku besar, aku kerja biar kita kaya. Ucapannya menusuk hati. Dia tidak tahu, kakaknya akan segera kehilangan masa depan demi menjaga rumah itu tetap berdiri. 3 hari kemudian, semua persiapan pernikahan dipercepat. Aku tidak diberi waktu berpikir. Ibu meyakinkanku bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Tak ada pesta, hanya akad sederhana, dan sebuah perasaan yang tak bisa kulukiskan antara jijik, sedih, dan pasrah. Saat aku duduk di kursi akad dengan gaun sederhana dan wajah tanpa senyum, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari itu datang terlalu cepat. Hari di mana aku akan resmi menjadi istri dari seorang pria yang bahkan lebih tua dari kakekku sendiri. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dijalani.
Aku mengenakan kebaya putih polos yang dijahit buru-buru oleh ibu tetangga sebelah. Tidak ada salon. Tidak ada riasan profesional. Hanya bedak tipis dan lipstik murahan yang dioleskan oleh ibuku dengan tangan gemetar. Saat aku menatap diriku di cermin, aku tak lagi melihat Maya yang dulu. Gadis ceria yang bercita-cita jadi guru, yang senang menulis puisi di bawah pohon manga. Yang ada hanya wajah kaku tanpa harapan. Mata sembab karena tangis semalaman. Rumah Pak Wahyu megah, besar, dan sangat sepi. Disitulah akad dilangsungkan. Aku duduk di pelaminan kosong bersama pria yang akan menjadi suamiku, Pak Wahyu. Ia mengenakan beskap hitam berpayet, rapi, beraroma minyak kayu putih. Wajahnya tampak puas. Tapi bagiku, itu wajah orang yang mencuri masa mudaku. Saksi-saksi duduk bersisian. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengenalku. Hanya ada ibu yang berdiri di belakang, sibuk mengatur dokumen, dan sesekali tersenyum pada tamu yang datang. Tidak ada senyum tulus yang mengarah padaku. Tidak ada teman. Tidak ada keluarga dari pihak ayah. Semua serba dingin. Penghulu mulai membaca akad nikah. Aku hanya menunduk. Suara Pak Wahyu terdengar berat tapi tegas. Aku terima nikahnya Maya binti Rina dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalimat itu seperti vonis. Setelah itu, semuanya jadi kabur. Aku hanya ingat tanganku dijabat, kemudian disodori buku nikah. Bahkan air mataku pun seolah enggan keluar. Aku terlalu lelah untuk menangis lagi. Usai akad, beberapa tamu memberikan ucapan selamat. Tapi bukan ucapan yang menyakitkan, melainkan bisik-bisik yang ku dengar dari belakang. Sayang banget anak secantik itu nikah sama kakek-kakek. Pasti dipaksa. Kasian banget. Yah, demi uang. Semua bisa terjadi. Aku ingin berteriak bahwa ini bukan pilihanku. Bahwa aku dipaksa. Tapi apa gunanya? Sore itu, aku dibawa ke kamar di lantai 2 rumah besar itu. Kamarnya indah, luas, dengan ranjang empuk dan hiasan mahal. Tapi aku merasa seperti burung yang dikurung di sangkar emas. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ujung kerudungku sambil menunduk. Pak Wahyu masuk. Aku langsung memalingkan wajah. Degup jantungku makin cepat. Malam pertama, kata-kata itu membuatku mual. Aku takut. Sangat takut. Namun, apa yang terjadi justru membuatku terpaku. Pak Wahyu duduk jauh dariku, di kursi dekat jendela. Ia membuka selembar surat, membacanya perlahan, lalu menoleh padaku dan berkata dengan suara tenang, "Kau tidak perlu takut, Maya. Aku tidak akan menyentuhmu. Tidak malam ini. Tidak besok. Mungkin tidak pernah." Aku menoleh perlahan, bingung. "Aku tidak menikahimu untuk itu. Kau bebas. Aku hanya ingin menyelamatkanmu." Mataku membelalak. "Menyelamatkan?" Ia tersenyum. "Kau belum tahu siapa aku sebenarnya dan kenapa aku melakukan ini." Degupan jantungku berubah. Bukan karena takut, tapi karena kebingungan. Di balik semua penderitaan yang kualami, ternyata ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Sekali lagi, aku duduk terpaku di ujung ranjang, menatap pria yang baru saja sah menjadi suamiku. Tapi malam itu, segalanya terasa jauh dari apa yang kutakutkan. Pak Wahyu tidak menunjukkan nafsu, tidak juga memaksaku seperti yang kutakutkan selama ini. Justru, ia hanya duduk tenang, menatap langit malam dari jendela besar kamarnya. Aku masih bingung dan ragu. Suaraku gemetar saat aku bertanya, "Kenapa? Kenapa Bapak menikahiku?" Pak Wahyu menoleh. Tatapannya tidak penuh hasrat seperti yang kutakutkan. Tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti rasa bersalah, atau penyesalan yang dalam. "Ayahmu?" ucapnya pelan. "Dulu dia menyelamatkan hidupku." Aku terdiam. "Namanya Budi, kan?" "Budi? Tukang bangunan di proyek pabrik milik temanku." "Kau tahu apa yang terjadi waktu itu?" Aku menggeleng. Perlahan, Pak Wahyu menarik napas panjang. "Waktu itu tiang beton ambruk, semua pekerja lari. Tapi ayahmu justru lari ke arah sebaliknya.
untuk menyelamatkanku yang terjebak di dalam ruang pengawas. Kalau dia tidak datang, aku pasti mati saat itu juga. Air mataku menggenang. Ayah. Ayah tidak pernah menceritakan hal itu padaku. Sejak saat itu, bisa menepati janji, dia sudah meninggal. Suaranya mulai parau. Aku berjanji akan membantu keluarganya, jika suatu hari dia butuh. Tapi sebelum dan ketika aku tahu, kau hampir dijual ke tangan rentenir, aku tahu, ini saatnya aku menepati janji. Aku terdiam, menatapnya. Mulutku tak bisa mengeluarkan satupun kata. Pernikahan ini hanya formalitas, Maya. Aku tidak butuh istri. Aku hanya ingin memberi perlindungan hukum dan sosial padamu. Dunia kejam dan perempuan muda sepertimu bisa dimakan bulat-bulat. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena takut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis karena hatiku tersentuh. Pak Wahyu berdiri dan berjalan ke meja kecil di sisi ruangan. Ia mengambil sebuah map, lalu meletakkannya di pangkuanku. Ini surat pelunasan seluruh utang ibumu. Dan ini akta rumah yang sekarang atas nama kamu. Bukan ibumu. Kamu. Aku membuka lembar demi lembar. Semuanya asli. Mataku membelalak. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ia tersenyum. Mulai sekarang kamu bebas. Tidak ada lagi ancaman. Tapi kamu juga harus tahu sesuatu tentang ibumu. Aku mengernyit. Orang yang membuat ibumu terlilit utang itu bukan orang luar. Bukan rentenir semata. Tapi pacarnya sendiri. Seorang pria bernama Dharma. Aku tersentak. Nama itu aku pernah melihatnya di buku catatan utang. Dia bukan ditipu, Maya. Dia yang menyerahkan uang demi gaya hidup dan cinta buta. Dan saat semuanya runtuh, dia menyeretmu sebagai tumbal. Kepalaku terasa berat. Aku memeluk map berisi surat-surat itu. Hatiku campur aduk antara marah, sedih, dan tak percaya. Pak Wahyu berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia menoleh padaku. Kau bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Tapi jika kamu ingin pergi, aku tak akan menghalangi. Pilihlah jalanmu, Maya. Kali ini, pilihannya ada di tanganmu. Lalu ia meninggalkanku sendirian. Aku duduk di ranjang megah itu, memandangi lampu gantung di langit-langit. Dunia seolah jungkir balik. Aku datang ke rumah ini sebagai istri paksa. Dan sekarang duduk di dalamnya sebagai wanita merdeka yang menyimpan kunci pada rahasia masa lalunya. Malam itu, aku tidak tidur. Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu semua kebenaran tentang ibuku dan Dharma. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan kacau. Meski tubuhku berada di kamar mewah dengan tempat tidur empuk, hatiku masih terjebak di antara rasa syukur dan luka yang membara. Kata-kata Pak Wahyu malam tadi masih terngiang. Tentang ayah, tentang ibu, tentang pria bernama Dharma. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah sarapan seadanya yang disiapkan oleh pembantu rumah tangga, aku menyelinap ke ruang kerja Pak Wahyu yang malam tadi tidak sempat kulihat lebih dalam. Di sana, di balik rak buku tinggi, ada satu laci kecil dengan kunci sudah terpasang. Ku perlahan membukanya. Isinya mengejutkanku. Map coklat berisi salinan pesan singkat antara ibuku dan Dharma, lengkap dengan bukti transfer rekening, ratusan juta. Tak hanya itu, ada juga foto mereka berdua sedang makan malam di restoran mahal, berpegangan tangan, tertawa bahagia. Foto-foto yang jelas diambil bukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka ingin dunia tahu, tapi bukan aku. Tanganku gemetar saat membaca salah satu isi pesan. Sayang, utangnya biar Maya aja yang tanggung. Gampang. Suruh aja dia nikah sama juragan tua itu. Biar kita bebas mulai dari nol nanti. Dharma. Lututku lemas. Aku terduduk di lantai, menangis dengan suara tertahan. Ibuku, yang selama ini kupikir berjuang sendirian, ternyata menjadikanku alat tukar. Dan bukan karena kepepet, tapi karena cinta gelap dan ambisi kosongnya. Aku keluar dari rumah Pak Wahyu tanpa berpamitan. Aku harus bertemu ibuku. Sesampainya di rumah, aku melihat warung kosong. Tidak ada pembeli. Tidak ada Dani. Ibu sedang duduk di dalam,
menonton sinetron dengan ekspresi datar. Saat aku masuk, ia terlihat terkejut. "Maya, kok pulang?" tanyanya. Aku melemparkan map itu ke meja. "Lihat sendiri." Ia mengambilnya. Membuka perlahan. Wajahnya berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. "Dari mana kamu dapat ini?" "Pak Wahyu tahu semuanya. Termasuk hubunganmu dengan Dharma. Termasuk rencana kalian menjual aku demi melunasi dosa kalian." "Enggak seperti itu, Nah. Ibu. Ibu Cuman apa, Bu? Cuman mengorbankan anak sendiri demi pria yang bahkan enggak bertanggung jawab? Demi gaya hidup? Demi cinta murahan?" Ibu menangis. Tapi tangisnya tidak menggerakkan hatiku. "Tidak lagi. Kau bilang ingin menyelamatkan keluarga. Tapi yang kau selamatkan cuma dirimu sendiri dan pria brengsek itu. Aku? Anakmu sendiri? Kau serahkan ke tangan orang lain tanpa tahu siapa dia sebenarnya." Aku melihat wajahnya berubah. Tidak lagi sebagai ibuku, tapi sebagai wanita yang tega menjual darah dagingnya sendiri. Ia mendekat, mencoba memelukku. Tapi aku mundur. "Jangan dekati aku." Suaraku datar. "Mulai hari ini, aku bukan lagi milikmu. Aku akan jalani hidupku sendiri. Dengan atau tanpa restumu." Aku meninggalkannya berdiri di ruang tamu. Menangis dengan wajah yang kalah. Tapi aku tidak menengok ke belakang. Aku hanya berjalan lurus. Keluar dari rumah yang dulu ku sebut tempat berlindung. Dan kini hanya menjadi simbol pengkhianatan. Hari itu juga, aku kembali ke rumah Pak Wahyu. Tapi kali ini, aku bukan Maya yang sama. Aku adalah Maya yang tahu siapa musuhnya. Dan tahu siapa yang benar-benar berpihak padanya. Setelah pertemuan yang menyakitkan dengan ibuku, aku merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Rasanya, hidupku sudah cukup hancur. Aku kehilangan ayah, dihancurkan oleh kebohongan ibuku, dan terjebak dalam pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namun, di tengah kebingunganku, ada satu hal yang aku sadar. Aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Pak Wahyu tetap menawarkan aku tempat di rumahnya. Bahkan, meski aku sudah tahu kebenaran, ketika aku kembali ke rumah besar itu, ia menyambutku dengan tatapan lembut, penuh pengertian. "Aku tahu ini berat bagimu, Maya. Tapi jangan lari dari kenyataan. Sekarang, kamu punya kesempatan untuk merubah hidupmu." Aku menatap Pak Wahyu yang selalu tenang dan bijaksana. Meskipun usianya jauh lebih tua, aku merasa aneh, seolah terlahir kembali. Tanpa beban, tanpa rasa takut. Mungkin ini adalah jalan yang harus ku tempuh. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Di sana, aku belajar banyak hal. Pak Wahyu bukan hanya seorang pria tua kaya, tetapi juga seorang mentor yang baik. Ia mengajarku tentang dunia bisnis properti, tentang bagaimana membuat keputusan dengan kepala dingin, dan yang terpenting, tentang bagaimana meraih kekuatan dalam hidup. Bukan dari uang, tetapi dari pengetahuan dan keberanian. Aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Walaupun dunia luar menganggap aku hanya istri tua yang terpaksa menikah demi uang di dalam diriku, aku tahu aku bisa lebih dari itu. Aku mengikuti kursus online, membaca buku tentang manajemen properti, dan mulai merencanakan bisnis sendiri. Pak Wahyu mendukungku. Ia memberiku modal untuk membuka perusahaan kecil di bidang properti yang akhirnya berkembang pesat. Aku mulai membeli dan menjual rumah-rumah yang terabaikan, memperbaikinya, dan menjualnya kembali dengan keuntungan. Tahun demi tahun berlalu, bisnisku berkembang pesat, dan aku mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Aku membeli rumah impianku, yang jauh lebih besar dari rumah ibu dan bahkan rumah Pak Wahyu. Aku tidak pernah melupakan pengorbanannya, tetapi aku tahu saatnya untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Pada suatu hari, aku kembali mengunjungi ibuku setelah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Saat itu, aku sudah berubah. Aku bukan lagi gadis lemah yang bisa dengan mudah dipermainkan. Aku datang ke rumah kecil ibuku dengan mobil mewah mengenakan gaun kerja profesional yang rapi. Aku berdiri di depan pintu rumah itu,
mengetuk perlahan. Ibu membuka pintu. Wajahnya terlihat lebih tua dan kusam. Lina, suara ibu hampir tak terdengar. Aku memandanginya dengan pandangan yang lebih matang. Ibu, aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kamu melakukan ini demi kelangsungan hidup, tapi itu tidak berarti apa yang kamu lakukan benar. Aku tidak akan lupakan semuanya, tapi aku ingin kamu tahu. Aku baik-baik saja sekarang. Ibu hanya terdiam. Mungkin dia sudah menyesal. Mungkin dia hanya ingin melihatku datang dan memaafkannya. Tapi aku sudah punya jalan hidupku sendiri. Aku memberinya sejumlah uang, cukup untuk memulai usaha kecil. Ini untukmu. Mulailah hidup baru. Aku tidak akan menahanmu. Aku pergi, tanpa menoleh lagi. Aku tahu ibuku harus belajar untuk berdiri sendiri, sama seperti aku yang kini bisa hidup tanpa bergantung padanya. Bertahun-tahun kemudian, aku kembali ke desa kecil ini. Rumah yang dulu kami sewa, sudah digantikan dengan gedung apartemen yang aku bangun bersama timku. Pak Wahyu, yang kini semakin tua, menyaksikan kesuksesanku dengan senyum kebanggaan. Kau hebat, Maya. Kau lebih dari sekadar anak perempuan yang terluka. Aku tersenyum dan merangkulnya. Aku belajar dari yang terbaik. Dan hidupku pun berjalan seperti yang seharusnya, dengan bebas, penuh peluang, dan kebahagiaan yang sejati. Aku akhirnya menemukan apa yang selama ini ku cari. Kedamaian dan kebebasan. Bukan hanya dari masalah keuangan, tetapi juga dari semua beban emosional yang menahan langkahku. Pada akhirnya, aku menjadi siapa yang seharusnya aku jadi. Seorang wanita yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dengan kekuatan yang datang dari keputusan yang benar dan hati yang ikhlas.